Teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu. Kembali lagi dengan kami Moduker di sharing season kedua, yaitu membahas tentang basic investing. Sebelum menyaksikan video ini, bisa ditonton juga video sharing season pertama kita di pojok kanan atas. Sebelum kita bahas lebih lanjut, teman-teman tahu nggak sih apa perbedaan dari menabung dan investasi? Oke, mari kita jabarkan apa saja perbedaannya. Pertama, kalau menabung itu kita menyimpan uang untuk kebutuhan atau tujuan jangka pendek maupun dana darurat. Sedangkan investasi, kita bisa mengembangkan uang yang dimiliki untuk mendapatkan keuntungan lebih. Kedua, menabung dapat dicairkan atau diambil kapan saja. Sedangkan investasi ada jangka waktunya untuk mencairkan dana yang telah kita investasikan. Ketiga, saat menabung, keuntungan yang didapat akan lebih rendah. Biasanya didapatkan dari bunga. Sedangkan investasi, keuntungan yang didapat akan lebih tinggi. Biasanya didapatkan dari dividen atau pembagian laba perusahaan kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya jumlah saham yang dimiliki. Yang keempat, kalau menabung memiliki risiko kerugian rendah, sedangkan investasi memiliki risiko kerugian tinggi. Dan terakhir, instrumentasi menabung biasanya di bank atau celengan atau bahkan di bawah kasur. Sedangkan instrumentasi dari investasi bisa berupa emas, saham, reksadana, propertis, deposito, peer-to-peer lending, surat berharga, dan lain-lainnya. Jadi, kira-kira seperti itu perbedaan dari menabung dan investasi. Setelah kita tahu perbedaan antara menabung dan investasi, kira-kira apa sih itu investasi? Oke, kami akan menunjukkan cuplikan video dari channel finansialku.com tentang apa itu investasi. Check this out. Investasi itu adalah kendaraan untuk mewujudkan tujuan keuangan. Maksudnya itu gimana, Vin? Gini. Misal, di tahun 2023, kita pengen punya rumah seharga 500 juta rupiah. Sekarang ini, di tahun 2021, kita baru punya setengahnya, 250 juta rupiah. Nah, kemudian kita pilih investasi apa nih yang bisa membantu kita untuk membeli rumah di tahun 2023. Apakah bisa di reksadana? Apakah bisa di surat berharga negara? Apakah bisa di peer-to-peer lending? Atau apakah bisa di saham? Jadi, investasi menurutku adalah kendaraan untuk mewujudkan tujuan keuangan kamu. Jadi, teman-teman setuju nggak nih dengan pendapat beliau mengenai investasi? Kalau teman-teman setuju atau bahkan punya pendapat lain, bisa langsung ditulis di comment section. 3 pertimbangan dalam memilih instrumen investasi. Yang pertama adalah tujuan investasinya. Saya setuju banget nih dengan potongan video yang ditampilkan di awal slide tadi yang menyatakan bahwa investasi adalah kendaraan untuk mencapai tujuan keuangan. Nah, saya yakin teman-teman pasti punya tujuan masing-masing. Uang yang teman-teman miliki saat ini ingin digunakan atau dialokasikan untuk apa? Dikutip dari video yang sama, diungkapkan bahwa ada yang namanya human life stage yang dirangkum dari buku karya Dr. Sanjay Tolani berjudul 28,000 Days. Di dalam buku tersebut dijelaskan bahwa ada yang namanya 4 stage atau 4 tahapan dalam kehidupan manusia mulai usia 0 sampai 80 tahun. Nah, singkatnya adalah dari 4 stage atau 4 tahapan tadi, stage di mana kita sebagai manusia produktif atau fokus dalam menjalankan atau mengamankan keuangan kita, yaitu berada di stage atau tahapan yang kedua di usia 21 sampai 40 tahun, di mana fokus utamanya adalah fokus pada keamanan keuangan yang meliputi memperbesar income, dana darurat, no utang konsumtif, dan beli asuransi. Yang kedua adalah profil resiko investor. Dikutip dari sikapiuangmu.ojk.go.id, ada 3 tipe profil resiko yang umum diketahui oleh masyarakat di Indonesia nih. Yang pertama adalah tipe profil resiko konservatif, di mana kita itu cenderung tidak suka akan yang namanya perubahan ekstrim. Kemudian tipe yang kedua yaitu moderat, di mana kita mampu untuk menerima risiko yang lebih tinggi dari konservatif, tetapi masih belum berani untuk mengambil risiko yang cukup atau lebih ekstrim dibandingkan tipe konservatif tadi. Lalu yang ketiga adalah
tipe profil resiko agresif, di mana kita berani untuk mengambil resiko tinggi demi memperoleh imbal hasil semaksimal mungkin. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu ada beberapa jenis instrumentasi investasi. Sekarang mari kita jabarkan dari masing-masing instrumentasi tersebut. Yang pertama ada emas. Apa itu emas? Emas merupakan jenis investasi yang dikelola sendiri dan dapat dibeli melalui gerai penjualan emas atau situs e-commerce. Mengapa emas? Karena untuk mendapatkan keuntungan, maka investasi emas lebih baik dilakukan dalam jangka panjang, sekitar 5 atau 10 tahun. Adapun untuk return per year-nya tergantung dengan kurs mata uang. Itulah salah satu alasan mengapa berinvestasi emas dilakukan, yaitu untuk menjaga nilai uang, karena emas akan terus mengikuti kurs mata uang. Kemudian, risiko dalam berinvestasi emas biasanya dikarenakan penyimpanan, yaitu minimal sewa berangkas atau punya berangkas sendiri, dan juga permintaan serta stok emas yang ada. Contoh saat ini di tahun 2021 seringkali kehabisan stok yang 1 gram. Yang kedua ada reksadana. Dalam investasi reksadana, kita akan mempercayakan uang kita untuk dikelola oleh manajer investasi. Biasanya dilakukan untuk jangka panjang, yaitu sekitar lebih dari 5 tahun. Adapun untuk return per year-nya sekitar 15-20%. Sedangkan risikonya sendiri, jika ekonomi kurang baik, maka IHSG atau indeks harga saham gabungannya akan turun juga. Yang ketiga ada saham. Apa itu saham? Jadi, untuk saham sendiri merupakan investasi yang dipilih sendiri perusahaan yang ingin dimiliki. Dalam investasi saham akan selalu keep update dengan ekonomi dan bisnis. Adapun return per year-nya sekitar 20-25%. Untuk resikonya sama seperti reksadana, yaitu jika ekonomi kurang baik maka IHSG-nya akan turun juga. Yang keempat ada peer-to-peer lending. Peer-to-peer lending merupakan jenis investasi dengan meminjamkan uang ke orang lain lewat platform online, tapi tetap diusahakan diawasi oleh OJK. Untuk peer-to-peer lending biasanya diverifikasi dari pasar modal. Adapun return per year-nya sekitar 18-20%. Adapun risiko dari peer-to-peer lending biasanya jika borrower atau peminjam gagal bayar.